Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bimbingan konseling. Materi kali ini yaitu tentang bagaimana cara membangun rasa percaya diri. Mudah-mudahan kalian pada hari ini dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari membangun rasa percaya diri ini yaitu agar kita dapat memahami dan meningkatkan rasa percaya diri dengan baik untuk mencapai tujuan hidup kita. Apa tujuan hidupnya? Semua manusia mempunyai tujuan hidup masing-masing, punya tujuan hidup yang berbeda. Intinya kita akan kembali kepada Tuhan, akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan materi ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu akan dijelaskan tentang pengertian. Yang kedua, apa ciri-ciri rasa percaya diri. Yang ketiga, manfaat dari percaya diri itu untuk apa. Yang keempat, bagaimana cara membangun rasa percaya diri. Ya, pendahuluan. Jadi menurut Tursan Hakim dalam bukunya Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, pengertian rasa percaya diri secara sederhana bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya. Dan keyakinan tersebut membuat merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Pendapat lain yang tidak jauh berbeda dinyatakan Anita Lai dalam bukunya 101 Cara Menumbuhkan Percaya Diri Anak, bahwa percaya diri berarti yakin akan kemampuannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan masalah. Dengan percaya diri, seseorang merasa dirinya berharga dan mempunyai kemampuan menjalani kehidupan, mempertimbangkan berbagai pilihan, dan membuat keputusannya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian. Jadi pengertian dari rasa percaya diri, menurut Tantawai dalam Kamus Istilah Bimbingan Konseling, percaya diri adalah kondisi mental atau psikologi diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri yang negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri. Menurut Spencer, percaya diri adalah keyakinan pada kemampuan dan penilaian diri atau citra diri, termasuk atas kemampuan dirinya yang diwujudkan dalam lingkungan yang semakin menantang, serta percaya pada keputusan dan pendapatnya untuk mengatasi kegagalan secara konstruktif. Bagian selanjutnya yaitu bagaimana ciri-ciri rasa percaya diri. Ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri, yang pertama, dia berani tampil beda. Berani tampil beda di sini dalam hal yang positif, bukan dalam hal yang negatif. Sehingga biasanya orang-orang yang percaya diri itu dia yakin dengan apa yang dia lakukan, walaupun orang lain meragukan kemampuannya. Yang kedua, berani menerima tantangan. Tantangan sebesar apapun akan dia hadapi. Dia tidak takut dengan tantangan, dia tidak takut dengan resiko, karena dia sudah mempertimbangkan apa resiko yang akan dia hadapi. Itulah orang yang percaya diri. Yang ketiga, dia memiliki sikap asertif. Apa itu asertif? Asertif adalah mampu atau kemampuan diri dalam mengungkapkan keadaan dirinya kepada orang lain. Jadi bukan merasa tidak enakan ketika dia mengungkapkan, karena daripada dia sakit, lebih baik dia mengungkapkan apa yang terjadi dengan dirinya kepada orang tersebut, sehingga tidak dipendamnya.
Yang keempat, orang yang percaya diri itu mampu bersikap mandiri. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia mampu menghadapi tantangan-tantangan dalam hidupnya dengan kemandiriannya. Yang kelima, orang yang percaya diri ciri-cirinya itu dia bereaksi positif. Misalnya dengan tetap tegar ketika menghadapi masalah, sabar dan tabah. Ya. Nah, ini reaksi yang positif. Ketika dia menerima nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan pertolongan, dan akan selalu membalas budi akan kebaikan orang lain. Itulah orang-orang yang memiliki ciri-ciri rasa percaya diri. Selanjutnya, manfaat rasa percaya diri. Ya, untuk apa manfaatnya ketika kita memiliki rasa percaya diri? Ya, jadi rasa percaya diri ini berbanding terbalik dengan minder, tidak pede. Ya, jadi ketika orang yang memiliki rasa percaya dirinya tumbuh dengan baik, dengan benar, dia memiliki manfaat. Yang pertama, dia akan menjadi pribadi yang tahan banting, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain karena kepercayaan dirinya. Berbeda dengan orang yang minder, ketika dikritisi, ketika dimarahin, dia langsung akan terpengaruh. Yang kedua, manfaatnya yaitu dia mampu mengatasi keadaan dengan baik. Jadi tidak mudah terpengaruh, tidak mudah balik arah, tidak mudah putus asa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaat dari rasa percaya diri yaitu mengetahui kemampuan dirinya sendiri, sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Manfaat yang keempat yaitu memandang semua hal secara optimis. Semuanya dia hadapi dengan optimis, dengan keyakinan penuh bahwa apa yang diharapkannya, apa yang dilakukannya akan bisa terwujud dengan baik dan akan tercapai keberhasilan. Yang kelima, kualitas kepribadian akan meningkat. Ya, berbeda dengan orang yang tidak percaya diri, dia akan semakin menurun, kepribadiannya menurun, kesehatannya menurun karena dia tidak mampu mengontrol dirinya. Tapi orang yang percaya diri mampu mengontrol ke dirinya sehingga kepribadiannya akan terus meningkat. Yang keenam yaitu mampu mengontrol emosi dengan baik. Ya, dia akan meluapkan emosinya dengan baik pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Jadi tidak sembarangan, tidak emosinya meledak-ledak. Manfaat rasa percaya diri yang ketujuh yaitu dia akan hidup dengan lebih sistematis. Ya, karena dia sudah memiliki jadwal dalam kehidupannya, apa yang harus dilakukan. Waktunya penuh dengan rencana-rencana. Selanjutnya, bagaimana tipsnya membangun rasa percaya diri? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama. Jadi pada dasarnya semua manusia itu memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama, sehingga semuanya memiliki peluang yang sama. Mereka bisa berhasil, kita pun bisa. Mereka bisa menjadi orang kaya, kita pun bisa. Itu ya. Jadi rasa percaya diri yang harus ini. Mereka pintar, kita pun bisa, harus dengan belajar. Yang kedua, caranya itu setelah yang pertama kita membangun kesadaran ya dengan prinsip hak yang sama. Yang kedua yaitu kita mencari atau menemukan keunggulan, kelebihan yang ada dalam diri. Kemudian kita kembangkan dengan sungguh-sungguh apa kelebihan yang kita miliki. Kita latih sedemikian rupa sehingga akan menemukan hasilnya. Yang ketiga, setelah kita menemukan, kita menimba ilmu dan mengumpulkan pengetahuan sebanyak yang kita mampu. Dalam hal ini, selain mengumpulkan pengetahuan, kita juga tadi melatih skill kita sesuai dengan bakat, kelebihan kita. Ya, dan itu harus yakin
bahwa pengetahuan dan latihan yang kalian lakukan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat diri kalian dan orang lain, sehingga akan muncul rasa percaya diri kalian. Yang keempat, berpikir realistis, bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan, kelebihan, di samping kelemahan, kekurangan. Ya, jadi kita harus berpikir realistis. Ya, jangan hidup di dalam dunia hayalan. Ya, kalau kita hidup di dunia hayalan, yang ada kita hanya menginginkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita capai. Yang kelima, melatih berpikir asertif. Ya, kita mampu mengungkapkan hal-hal yang terjadi dalam diri kita kepada orang lain. Jangan takut, tulus mengakui hak orang lain, tetapi pada saat yang sama mampu menegakkan haknya sendiri. Jadi tidak dibayangi dengan ketakutan. Yang keempat, menggunakan bahasa nonverbal atau body language secara baik, sehingga orang paham akan apa yang kita maksudkan. Oke, materi hari ini sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.